Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemuda. Di video kali ini saya ingin menjelaskan apa sih metode oplos itu dan apa dengan menggunakan metode SEO itu gitu loh. Jadi saya ingin menjelaskan pada YouTuber pemula agar benar-benar memahami kenapa kedua metode ini malah sering diperdebatkan gitu loh di para konten kreator gitu loh ya. Jadi kan saya lupa lagi, saya akan masuk ke YouTube. Ini dia. Oke guys, jadi kalau misalnya kita berbicara metode oplos ya, metode oplos ini kan ya ditemukan oleh Abang Billian ya, Abang Billian atau Insan Tutor ya. Dia menjelaskan cara menggunakan metode oplos itu seperti apa. SEO itu Search Engine Optimize ya, jadi istilahnya bagaimana kita menggunakan kata kunci untuk mencari sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan. Sedangkan metode oplos ini yang diperkenalkan oleh Abang Billian kan menjelaskan bahwa kalau metode oplos itu adalah cara bagaimana supaya antara si pencari sesuai kebutuhannya itu melalui YouTube atau melalui internet dipertemukan dengan si pemilik konten tersebut gitu loh, kalau kita berbicara nuansa YouTube gitu ya. Karena kan kalau kita bicara di dunia internet nih, kita bicara metode oplos dulu deh ya. Jadi kalau misalnya di dalam dunia internet itu kan biasanya kalau kita ingin mencari sesuatu itu kan kita pasti mengetik ya melalui penelusuran ya. Yuk kita ke Google dulu yuk. Oke, jadi begini yang dimaksud dengan Bang Billian. Jadi kalau metode oplos itu saya analogikan begini. Jadi Abang Billian itu membawa 10 orang gitu ya, 10 orang lalu mempertemukan kepada konten-konten kreator, lalu mereka akan saling bertemu dan bergotong royong. Kalau misalnya dia cocok, dia bisa menjadi penonton alaminya. Tetapi kalau misalnya Abang Billian bawa 10 orang ini nih nggak cocok sama dengan konten kreator ini, berarti dia akan cari ke konten kreator yang lain yang cocok sesuai dengan kebutuhan Abang Billian ini yang membawa 10 orang ini gitu loh. Kalau misalnya cocok, dia akan menjadi penonton alaminya gitu. Jadi analoginya seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita bicara SEO, jadi orang yang ingin mencari kebutuhannya itu dia pasti akan menggunakan kata kunci gitu ya. Misalnya metode oplos gitu ya, misalnya melalui via Google gitu kan. Set. Nah, metode oplos itu kan akan munculnya di Google ya kan. Di sini kan bisa dilihat yang menggunakan metode oplos itu ternyata kalau misalnya di YouTube itu inilah dia yang ditampilkan. Nah, kan saya pernah katakan di video-video yang lalu ya, bahwa kalau namanya Google itu pasar, lalu yang namanya toko berada di dalam pasar itu misalnya YouTube, Pinterest, TikTok, Instagram dan lain sebagainya, platform lain sebagainya gitu ya. Dia masuk di dalam pasarnya Google. Nah, memang masing-masing itu kan pasti punya niche ya, topik ya. Jadi yang ditampilkan oleh Google dalam pencarian ya gitu ya. Jadi dengan menggunakan kata metode oplos, misalnya ini ya metode oplos, itu ada berapa orang yang melakukan pengetikannya metode oplos itu? Ada 395 result yang ada di Google gitu loh. Nah, kompetitor yang menggunakan metode oplos ini ya kan, itu akan saling bersaing di dalam pasar tersebut. Nah, kalau misalnya di YouTube juga demikian. Makanya penjelasan Bang Billian katakan bahwa kompetitor yang ada, baik konten kreator yang lama dan konten kreator yang baru itu bisa berakibat karena dia kan sudah lebih dulu dia menggunakan kata metode oplos, terus kalian menggunakan metode oplos yang sedangkan kamu YouTuber pemula. Tentu secara
berdasarkan waktu, tentu kan kalian pasti paling bawah, makanya kalian harus ditambahkan misalnya metode upload video YouTube gitu. Nah, muncul kan, jadi metode upload video YouTube itu ternyata ada kompetitor juga gitu. Udah ada sekitar 559 pencarian di Google dengan menggunakan kata ini, dan inilah yang dimaksud SEO, Search Engine Optimize. Jadi jangan bingung ya teman-teman, metode upload dengan metode SEO itu sebenarnya saling melengkapi, jangan dipisahkan. Kalau berbicara kompetitor, kalau Bang Bilian kan di channelnya itu, di videonya kan menjelaskan secara gamblang, artinya kalian harus pelajari dulu maksudnya apa ya, kenapa Bang Bilian nggak setuju gitu dengan adanya SEO. Nah, ternyata kalau kita lihat, Bang Bilian mengatakan ya iyalah, karena berdasarkan kompetitor itu, dia melihat sudut pandang berdasarkan kompetitor, ya kan. Jadi antara konten kreator yang sudah lama ya tentu dia udah lebih duluan dong dibanding dengan YouTuber pemula yang baru memulai menjadi seorang konten kreator. Jadi ruang lingkupnya kan seperti itu dia bahasnya, makanya dia kurang setuju ngapain sih menggunakan SEO, kecuali kalau kalian memang seorang tokoh, seorang artis, public figure yang dikenal banyak orang, tanpa menggunakan keyword, tanpa menggunakan kata kunci di deskripsi kalian, itu pasti sudah direkomendasikan oleh YouTube. Karena apa? Seorang public figure tentunya, seorang terkenal, selebritis. Nah, sedangkan kalian yang bukan seorang public figure atau yang bukan seorang artis gitu ya, bukan seorang selebritis, dan kalian kan ingin memperkenalkan produk kalian, kan macam-macam. Ada yang topiknya berjenis mainan, ada yang topiknya berjenis game, ada yang topiknya berjenis jual produk tas gitu ya. Nah, itu kan berada di dalam satu naungan Google atau di dalam satu naungan pasar. Nah, kan banyak orang juga yang menjual produk-produk yang sama, makanya terjadilah kompetitor di situ. Nah, jadi masing-masing platform itu kan punya algoritmanya tersendiri gitu kan ya. Nah, kita sebagai konten kreator harus benar-benar mencerna dan memahami maksud-maksud dari para senior-senior yang memberikan tutorial. Dipahami dulu, kok Bang Bilian mengatakan nggak penting sih SEO gitu kan, dipahami dulu dalam konteks apa gitu kan. Bang Bilian menjelaskan dalam konteks kompetitor, ya tentu kalau misalnya dalam konteks kompetitor, YouTuber pemula kalah lah dengan senior-senior yang sudah terlebih dahulu yang menggunakan kata kunci ini gitu loh. Itu loh gambarannya. Tetapi karena di YouTube itu ya, di YouTube itu kan algoritmanya begini, ketika channel kamu masuk nih sebagai toko di dalam Google gitu kan, YouTube tuh maunya di toko kalian itu udah ada tempat-tempat penyimpanan. Ketika ada pelanggan datang sudah tahu gitu, oh saya mau yang berhubungan dengan mainan mobil-mobilan, jadi dia datang ke toko ya ke toko mainan. Jadi sudah ada tempat-tempatnya, ini toko mainan, ini toko tentang hewan, ini tentang tas, ini tentang tutorial. Jadi sudah ada tempat-tempatnya gitu loh. Jadi maunya YouTube itu algoritmanya kalian bangun fondasi kalian di awal, dan kalian sudah menaruh gitu loh, bukan menaruh sih bahasanya, maksudnya kalian sudah memasukkan ke masing-masing tempat-tempat itu gitu, agar gampang mudah dicari oleh orang sesuai kebutuhannya. Sedangkan metode upload itu hanya memperkenalkan, ada pelanggan nih di bawah nih sama abang Bilian nih, bawa ke konten kreator, lu suka nggak produk ini, lu suka nggak yang produk ini, oh iya kebetulan saya lagi cari mainan, atau kebetulan saya lagi cari tentang tutorial yang berhubungan dengan IT, oh kebetulan saya sedang mencari tutorial yang berhubungan dengan keuangan. Nah, jadi abang Bilian ini membawa 10 orang ini mempertemukan ke toko-toko kira-kira cocok enggak gitu loh.
dapat nggak sih gambarannya teman-teman buat YouTuber pemula? Jadi metode oplos itu fungsinya seperti itu, sedangkan metode metode SEO seperti itu. Kalau metode SEO jadi tidak ada yang bawa pelanggannya, dia datang dengan sendirinya. Itulah yang disebut dengan penonton organik melalui kata kunci yang customer itu atau konsumen itu mencari sesuai kebutuhannya. Tetapi kalau dari Abang Bilian ini, dia udah tahu, wah ada orang masuk pasar nih, langsung disamperin nih Abang Bilian nih, bang lagi nyari apa? Nah kayak begitu, yuk saya temenin 10 orang nih datang nih, dibawa nih sama Abang Bilian nih. Nah kan, nah masuklah ke toko-toko kita gitu kan, channel-channel kita cocok nggak? Kalau misalnya cocok, dia mungkin akan menjadi penonton alaminya. Jadi saling diperkenalkan gitu loh. Jadi jangan diperdebatkan lagi masalah metode oplos dengan metode SEO. Itu saling melengkapi kok. Itu hanya dua cara atau dua fungsi yang berbeda. Jadi seperti itu gambaran analoginya yang saya bisa berikan kepada teman-teman semua. Jangan diperdebatkan masalah metode oplos dan SEO ya. Jadi kalau nanti kalian sudah membangun fondasi algoritma kalian sudah punya toko dan kalian sudah tahu tempat penyimpanan A di sini, tempat penyimpanan B di sini, penyimpanan C di sini. Jadi itulah algoritma YouTube sudah membaca, oh di toko A itu toko mainan, tapi toko mainan apa? Oh toko mainannya tentang mobil-mobilan. Oh yang sebelah sana toko mainannya tentang orang gitu, atau tentang superhero gitu. Makanya untuk YouTuber pemula, usahakan kalau ingin membuat sebuah konten atau kalian punya topik, satu tema itu. Kalau misalnya tentang mobilan, ya mau mobilan dulu terus sampai benar-benar sudah terjadi algoritma mengerucut menjadi satu ke peninjauan atau yang namanya 1000 subscriber 4000 jam tayang. Kan mengerucut nih jadinya nih lalu kita tawarkan deh, saatnya saya mau tawarkan ke program YouTube ya kan, agar saya bisa menjadi afiliasi program partner YouTube gitu kan, ditawarkan ke sana. Karena ketika nanti YouTube periksa, oh iya bener deh, ini fokusnya dia tentang mobil-mobilan gitu kan, nanti kalau misalnya kalian sudah dimonetisasi, baru kalian boleh melebarkan sayap. Dari mobil-mobilan itu kan boleh diisi orang, entah atau diisi oleh superhero. Jadi kalian boleh tambahkan ada Spider-Man, ada Batman, atau misalnya ada Superman yang sedang naik mobil. Jadi gambarannya seperti itu. Begitu juga dengan jenis-jenis lainnya seperti musik atau jenis-jenis lainnya tentang seperti apa misalnya tutorial gitu kan. Nah jadi gambaran-gambaran seperti itulah yang YouTube inginkan gitu. Nanti pelebaran sayap kalian itu ketika kalian sudah monetisasi. Tetapi kalau misalnya belum monetisasi ya, saya sarankan juga sih, Bang Bilan juga udah sarankan sih, senior-senior kita juga udah sarankan, fokus satu tema dulu. Nanti kalau sudah dimonet, baru kalian boleh melebarkan sayap rumahnya. Misal kalian konteksnya dalam bentuk rumah gitu. Kan di video lain saya sudah jelaskan untuk analoginya. Di rumah saya itu nanti saya mau melebarkan sayap, ada warung, terus di depan rumah saya ada yang jual martabak gitu. Yang penting masih ada keterkaitan dengan algoritma awal yang kalian buat. Nah, mengapa Bang Bilian katakan yang repotnya itu ketika temanya itu gonta-ganti. Nah, algoritmanya YouTube tuh bingung, ini channel maunya apa sih gitu loh. Jadi akhirnya algoritma YouTube itu ketika toko kalian di dalam pasar tuh bingung gitu loh. Jadi kalian itu temanya apa gitu. Maksudnya kok gonta-ganti. Tadi mobil-mobilan, sekarang kok jadi senjata-senjataan, atau sekarang kok jadi game gitu. Jadi maunya gimana sih? Nah, akhirnya untuk merekomendasi kepada penonton alami yang tepat,
sistem algoritma itu susah untuk membacanya gitu loh. Nah, datanglah si peninjau YouTube. Wah, nggak bisa dimonet nih, campur-campur dari awal. Nah, itu loh analoginya loh teman-teman. Jadi setiap pernyataan-pernyataan para konten kreator senior-senior kita jangan ditelan mentah-mentah. Ibarat kata kalau kita makan dikunyah dulu, baru kita rasakan. Oh, benar juga ya, ada manis, asam, pahitnya. Oh, benar juga ya. Ambil positifnya, tinggalkan yang negatifnya. Seperti itu loh teman-teman. Baru kita telan. Oh, maksudnya Bang Bilan kurang setuju berdasarkan kompetitor. Karena kalau bicara SEO pasti tidak lepas dengan kompetitor. Karena tentu yang lebih untung itu konten kreator yang lebih lama dibanding dengan YouTuber baru yang mau jadi konten kreator. Kan terjadi kompetitor di situ. Karena kan kita berada di dalam pasarnya Google gitu loh. Jadi teman-teman tolong pahami, semoga metode oplos yang diajarkan oleh Abang Bilian ini, ya saya sudah jelaskan analoginya dengan metode SEO itu seperti apa gitu ya. Jadi itu adalah dua fungsi yang berbeda gitu loh teman-teman. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk hal ini. Oke. Nah, baik guys, cuma ini yang saya bisa berikan. Semoga bermanfaat buat YouTuber pemula. Sampai jumpa lagi dengan J2F Story tutorial khusus YouTuber pemula. Bye.